Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pembahasan tentang dasar-dasar di GIMP. Sekarang kita masuk ke alignment tool namanya. Ini di sini. Alignment tool. Nah, klik sini. Saya sudah siapin 3 objek ya. Objek yang biru, kotak, ini lingkar kuning sama kotak hijau sama background. Nah, maka apa fungsi dari alignment tool? Alignment tool sebenarnya ya meratakan ya isinya, meratakan aja ya. Nah, kalau kita punya alignment tool di sini tuh ada bagian align untuk relative to, di sini ada pilihannya banyak, relative to. Lalu ada distribute. Kalau align ini meratakan, distribute mendistribusikan. Perataannya kalau alignment kita lihat ya, rata kiri bagaimana. Langkah yang harus kita lakukan itu kita pilih dulu. Kalau di sini kan kita pakai yang first item ya. First itemnya itu misalnya yang hijau dulu ya. Ini satu. Lalu yang kedua yang biru. Sambil gini ya. Sambil tekan ini. Ini objek yang pertama kita klik dulu first item, lalu sambil tekan shift nanti keluar plus kan. Nah, klik gitu lalu ke sana. Nah, udah. Maka relative to first item untuk yang sebelah kiri, maka objek itu objek lainnya yang warna biru sama kuning akan nempel di sebelah kiri dari hijau. Nah, gitu. Begitu pula dengan yang kanan ataupun yang tengah, atas bawah ya. Terus ke atas, ke bawah. Nah, ini ngilang nih kalau kayak gini. Itu ya, itu relatif tuh. Saya sebar lagi. Kemudian kalau alignmentnya untuk image. Kalau image berarti di sini image yang kita pakai itu adalah objek gambar layer yang punya gambar yang paling bawah biasanya. Ini ya, yang background ini yang jadi image kita atau kanvas ya. Kanvasnya yang jadi acuan. Maka nanti kita harus pilih dulu objeknya ya. Pilih dulu objeknya yang tadi kan image ya ini. Maka kita pilih dulu objeknya, klik ini, tekan shift, klik, klik. Maka nanti kalau kita pilih kiri, mereka akan bergeser ke sana. Kanan digeser sana, atas numpuk ya. Ini ke tengah. Ketika ke atas numpuk begitu, ini ke bawah. Nah, udah saya undo ya. Nah, saya benerin dulu deh yang layer-layernya ini. Coba ini saya scale dulu. Mana scale tuh ya. Ini yang saya kecil. Sorry. Nah, ini dikecilin. Oke. Ya. Nah, berikutnya yang alignment tool itu ada relative to selection. Selection berarti ini ya yang aktif ya. Bukan, selection tuh gini. Selection itu ini kita matikan dulu. Ya. Maka kalau kita coba gini, ya dia ngikutnya ke background gitu ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan selection? Selection itu ya kita harus bikin seleksi dulu. Kita bikin seleksi dulu, misalnya seleksinya di sini ya. Nah, gini. Udah. Sorry, ini pakai fix tadi soalnya. Ini misalnya seleksinya gini ya, taruh sini. Maka nanti kalau kita alignment toolnya itu relative to selection, maka si objeknya kita pilih dulu ya. Pakai shift 1, 2, 3. Kita kiri, klik. Nah, gitu. Kanan, ke tengah, lalu ke, nah ini pas tengah. Jadi acuannya si seleksinya. Oke, kita undo lagi. Kita sebar kembali ya. Seleksinya udah hilang, sekarang kita pindah ke active layer. Active layer ya sama gini. Kita mau si objek-objeknya mau kita alignment ke mengikuti layer yang mana, misalnya ikuti layer yang kuning misalnya, oke. Ya kita pilih yang ini kan, yang harus dipilih yang lainnya. Kita pilih gini nanti. Nah, gini. Ya, tuh. Enak nih. Oke. Nah, kemudian selain active layer ada active channel, ada active path. Kalau active channel Anda bisa coba sendiri ya.
Cuman kalau yang active path itu misalnya kayak tadi kan saya udah bisa misalnya kita bikin path dulu ya. Path-nya gini, ting, ting, gini. Oke, kita lihat ya. Path-nya kan nggak kelihatan, ini ada path baru di sini. Kita nyalakan dulu path-nya, lalu udah. Terus kita alignment, maka objek-objek ini, nah ini kalau kita geser, dia akan nempel ke path-nya itu ada di mana? Ke tengah gitu. Nah, sama seperti dengan selection ya, tapi ini yang kita pakai itu adalah path. Gitu. Oke, terus bagaimana dengan distribute? Bagaimana dengan distribute? Distribute di sini itu mendistribusikan sebenarnya. Sama, ini pilihannya juga sama, saya pakai yang first item aja. First item distribusinya itu, maka first itemnya misalnya ini ya. First itemnya ini misalnya. Saya pilih di sini. Objek kedua, objek ketiga. Lalu kita distribute ke sebelah kiri. Nah, maka dia objek-objek lain, objek kedua dan ketiga itu akan mendistribusikan secara merata pada sisi kirinya. Sisi tengah, kanan, jaraknya sama. Terus ini adalah, nah, lalu yang terpenting juga ada offset di sini. Kalau 0,0 itu berarti antara satu objek dengan yang lain itu akan nggak punya jarak ya. Maka supaya ini kita bisa kasih 100 misalnya X ya. Nah, maka misalnya begini. Yang tengah nih. Sorry. Kok yang ini sih? Distribute. Nah, beda dengan yang ini ya. Kalau ini kan alignment ya. Pokoknya garis. Distribute itu ada offset. Offset ini memberi jarak antara satu objek dengan objek lainnya. Maka ini kan acuannya first item tadi kan. Jaraknya first item sebelah kiri karena kan distribusinya sebelah kiri. Dengan sebelah kiri dari objek kedua itu adalah 100. Sini ke sini 100. Lalu dari sini ke sana 100. Ini kan sini dari garis lurus sini 100 juga jaraknya. Itu kalau offset. Begitu pula dengan offset Y sama juga sama. Jadi misalnya offset Y-nya itu 150. Kita gini kan. Sorry. Gini, nah ini. Ini tadi. Lalu ke bawah. Nah, jaraknya yang Y itu memberi jarak 200. 200 pada sisi ya distribusi yang kita pilih. Jaraknya dan seterusnya. Oke. Baik, itu untuk dasar GIM yang terkait dengan alignment. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.